Baik Bapak Ibu, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan malam ini kita masih membahas kitabun nikah, Bapak Ibu. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai hadis yang ke-17. Maka malam ini insya Allah kita akan membahas mulai hadis yang nomor ke-19. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab atau aplikasi, ya, silahkan dibuka hadis ke-18. Ya. Baik, kami bacakan hadis yang ke-18. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahu al-ayyimu hatta tustamara, tidaklah dinikahkan seorang janda sehingga diajak bermusyawarah. Tustasyar atau tustamaru itu sama, sehingga dimintai keputusannya, atau dalam riwayat yang lain hatta tustasyara, sampai dia diajak musyawarah. Itu untuk janda, ya. Jadi tidak boleh kita langsung menikahkan seorang janda kecuali kita bermusyawarah dulu dengan, kita sebagai wali bermusyawarah dulu dengan janda yang dimaksud itu. Wala tunkahu al-bikru hatta tusta'zana, dan tidaklah dinikahi atau dinikahkan seorang gadis sampai dia dimintai izinnya. Kalau janda diajak bermusyawarah, kalau seorang gadis dimintai izin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa iznuha, duhai Rasul, bagaimana bentuk izinnya seorang gadis itu? Qal antaskuta. Lalu Rasul menjawab, izinnya seorang gadis adalah ketika dia diam. Ya, diam itu tanda izin bagi seorang gadis. Hadis muttafaqun alaih. Nah, baik Bapak Ibu dan sekalian, kita baca sekaligus ya 3 hadis karena ini sangat erat kaitannya. Itu hadis Abu Hurairah. Sementara hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya. Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri daripada walinya. Wal bikru tusta'maru, dan seorang gadis dimintai keputusannya, maksudnya diajak bermusyawarah. Wa idnuha sukutuha, dan izin seorang gadis adalah diamnya. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian yang terakhir yang ada kaitannya, dalam lafaz yang lain riwayat Abu Daud dan Nasa'i disahihkan oleh Ibnu Hibban, Rasul mengatakan, laisa lil waliyyi ma'as sayyibi amrun. Seorang wali dia tidak punya perintah atau tidak boleh memerintahkan
seorang janda ya, seorang wali ya, dia tidak punya kewenangan untuk menyuruh paksa seorang janda. Wal yatimatu tusta'maru, dan seorang wanita yatim. Tentu saja yang dimaksud yatim di sini sekalian, wanita yang sudah tidak punya wali, ya, bapaknya sudah meninggal dunia. Tapi tentu ini adalah wanita yang sudah baligh, yang memang sudah layak untuk dinikahi. Karena kalau kita kembali kepada makna asal kata yatimah, yatim itu adalah ya, seseorang yang mata anha waliduha wahiya lam tablug. Seorang wanita yang meninggal bapaknya sementara dia belum sampai usia balik, itulah yatim. Kalau dia sudah balik maka tidak termasuk yatim. Nah, tapi yang dimaksud dalam hadis ini al-yatimah maksudnya wanita yang sudah dewasa, yang sudah balik, sudah siap menikah tapi tidak punya bapak. Jadi wali bapaknya nggak ada. Maka wanita yang seperti itu tustamar. Tustamar itu ya dimintai ya keputusannya gitu ya. Tustamar dari kata amara. Amara itu ya keputusan dia atau perintah dia gitu. Nah, ini hadis rawahu Abu Daud dan Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, berdasarkan 3 hadis ini ada beberapa kesimpulan penting ya. Yang pertama, kata al-ayyim pada hadis yang ke-18, la tunkahu al-ayyim. Sebenarnya makna ayyim itu sekalian adalah ya seseorang yang tidak punya pasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Itu disebut al-ayyim. Nah, as-sayyib itu janda, al-bikr itu gadis. Al-ayyim itu mencakup kedua-duanya, gadis dan janda. Bahkan laki-laki yang belum punya pasangan disebut al-ayyim. Jamaknya al-ayya atau jomblo bahasa kitanya. Nah, jadi al-ayyim itu adalah ya, orang yang tidak punya pasangan. Ya. Tutlaqul ayyimu ala kulli imra'atin la zaujalaha. Maknanya ayyim itu ya, adalah wanita yang tidak punya suami, bikron kanat au sayyiba, gadis atau janda. Wa ala kulli rajulin la zaujata lahu, bikron kana am sabaqalahu jawaz. Nah, atau kata ayyim juga itu adalah menunjukkan maknanya kepada seorang laki-laki yang tidak punya istri, baik ya gadis maupun ya dia pernah mengalami pernikahan gitu ya. Jadi ada laki-laki pernah mengalami pernikahan terus bercerai, entah cerai hidup atau cerai mati. Ketika dia menyendiri maka itu disebut al-ayyim. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Makna asal ayyim itu. Makna asal ayyim. Nah, tetapi maksud dari kata al-ayyim pada hadis pertama dari Abu Hurairah itu adalah janda. Karena apa? Karena pada kalimat berikutnya Rasul menyebutkan kata al-bikr. Lawan kata bikr adalah as-sayyib. Itu ya. Jadi makna asal ayyim apa tadi? Seseorang yang belum punya pasangan atau tidak punya pasangan. Maka di dalam Al-Qur'an itu wangkihu al-ayama minkum. Nikahilah atau nikahkanlah orang-orang yang masih menyendiri di antara kalian. Nah, atau al-ayyimah maknahu al-azubah. Al-azubah maknahu ya masih menyendiri tadi. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadis sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Terkait dengan makna al-ayyim ya. Kita mendapatkan itu di dalam Al-Qur'an ada kata ayyim. Nah, kemudian sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, terkait dengan hadis yang ketiga atau yang kedua tadi nomor 19 ya. Ada hadis dalam redaksi yang lain dan ini juga hadisnya sahih. Rasul mengatakan laisa lil waliyyi ma'as sayyibi amrun. Jadi seorang wali tidak punya kewenangan ya untuk memaksa seorang janda. Wal yatimatu tustashar, seorang wanita yatim tadi yang sudah balik, sudah siap menikah, maka dia dimintai
musyawarahnya atau diajak bermusyawarah, wasumtuha iqraruha, dan diamnya dia, nah itulah persetujuan si gadis tadi. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kesimpulan hukumnya dari 2 atau 3 hadis ini Bapak sekalian. Yang pertama, hadis ini menunjukkan ala annahu la budda min ridhal mar'ati biman yuridu waliyuha an yuzawwijaha bihi. Hadis ini menunjukkan bahwasannya diharuskan adanya keridhaan seorang wanita bagi laki-laki yang seorang wali ingin menikahkan si laki-laki tersebut dengan wanita tadi. Jadi wali dia punya anak perempuan gitu ya, mau menikahkan dengan seorang laki-laki, maka harus berdasarkan keridhaan dari si wanita itu. Wanita harus ridho. Nah, jadi sekarang dari dulu bahkan sebenarnya sekarang kan ada orang bilang bukan zaman Siti Nurbaya gitu ya. Dari dulu emang nggak boleh itu ya. Pernikahan seperti Siti Nurbaya itu nggak boleh. Masih ingat Bapak Ibu ya cerita Siti Nurbaya ya? Nah, oh belum. Nikahnya dipaksa gitu ya. Atau sengsara membawa nikmat itu ya. Ya punya hutang dipaksa, itu nggak boleh itu ya. Tanpa ada ridho dari pihak perempuan. Nah itu, tadi harus tustamar atau tusta'dzan atau tustasyar ya, tustasyar. Rasul menggunakan 3 istilah tadi ya. Kemudian Bapak sekalian, sementara seorang janda nah, itu harus betul-betul dimintai kesepakatannya nah, ketika akan dinikahkan. Kalau gadis, diamnya udah cukup gadis. Karena itu tanda iqraruha. Tapi kalau janda itu harus tatakallam, harus bicara. Nah, itu bedanya antara janda dengan gadis. Gadis cukup diam itu sudah tanda dia setuju. Tapi kalau janda harus bicara. Apakah jenengan mau menikah dengan si fulan? Nah, kalau enggak ada omongan berarti tanda nggak setuju gitu. Kalau dia mengatakan iya, berarti setuju. Kalau janda begitu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, sementara kalau gadis tadi, dia diam sudah cukup sebagai tanda bahwa dia ridho. Maka sukutuha fahuwa alamatur ridho. Diamnya seorang gadis itu adalah tanda keridhoannya. Maka cukup dengan diam itu adalah jawaban bahwa dia setuju. Kenapa? Karena gadis itu kan masih malu. Ini yang saya lihat. Itu dulu. Dulu. Kalau sekarang nggak punya malu kebanyakan. Nah, maka memang berbeda ya. Berbeda. Bisa jadi mungkin ngotot kalau sekarang gadis gitu ya. Aku mau ini kok Pak. Jenengan kok nyuruh ke sana gitu ya. Nah, bisa jadi. Nah, maka keadaan berbeda bisa jadi ya di zaman sekarang. Oh dulu diam tanda setuju. Nah, maka tentu ini diperhatikan juga ya. Keadaan zaman berkembang. Nah, intinya ketika ada seorang wali mau menikahkan anak perempuannya, dia harus meminta ridho baik dari si gadis itu adalah janda maupun wanita itu adalah janda atau wanita itu adalah seorang gadis. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, kemudian para ulama sepakat bahwasanya wali tidak boleh memaksa seorang wanita, apalagi dia adalah seorang janda yang berakal untuk menikah, itu tidak boleh. Nah, ini ya dilarang berdasarkan hadis ini tadi. Nah, maka para ulama mengatakan as-sayyibu al-balighatu la tunkahu illa bi izniha bi ittifaqil a'immah. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Seorang janda yang sudah baligh, yang berakal, tidak dinikahkan kecuali dengan izinnya. Itu berdasarkan kesepakatan para ulama, berdasarkan hadis tadi ini ya. Ini Bapak Ibu dan sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kalau ada seorang janda kok dipaksa dinikahkan sementara dia tidak ridha, maka pernikahannya batal, tidak sah nikahnya.
Idzan ya as-sayyibu ya idza zawwajaha waliyuha biduni ridhaha batala al-aqd. Jadi seorang wanita jika dipaksa dinikahkan oleh walinya, dia seorang janda tanpa ada keridhaan dari si wanita janda itu, maka batala al-aqd, akadnya batal. Enggak sah kalau dipaksa. Nah, ini Bapak-bapak dan adik sekalian, janda jelas ya, kalau janda itu enggak sah, dipaksa tidak sah. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan. Kalau janda tidak boleh dipaksa. Karena tadi al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyha. Semua ulama sepakat, janda nggak boleh paksa. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, kemudian sekalian ada hadis ya, penguat yang disebutkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dulu ada seorang wanita namanya Khansa bintu Hizam Al-Ansariyah. Khansa bintu Hizam Al-Ansariyah. Anna abaha zawwajaha wa hiya thayyibun fakarihat dzalika. Nah, Khansa bintu Hizam dinikahkan oleh bapaknya. Dia itu ada seorang janda dan dia tidak suka. Tidak suka dinikahkan dengan seorang laki-laki pilihan bapaknya. Fakarihat dzalika, enggak mau. Maka akhirnya beliau fa'atab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradda nikahaha, dan Rasul pun menolak pernikahan itu karena dipaksa. Jadi Rasul membatalkan. Jadi tidak boleh janda dipaksa menikah dengan seorang laki-laki yang bukan pilihannya. Nah, itu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Ini enggak boleh. Ya, maka Rasul menolak pernikahan tersebut, artinya tidak sah. Sementara kalau gadis, nah, gadis itu ada khilaf di antara para ulama. Kalau gadis, ada dua pendapat. Yang pertama, Bapak Ibu dan sekalian, para ulama sebagian mengatakan bahwa seorang gadis boleh dinikahkan oleh walinya tanpa seizin dia. Jadi seorang gadis boleh dinikahkan tanpa seizin dia. Boleh dinikahkan oleh walinya tanpa seizin si gadis itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ishaq, dan al-masyhur min madhabi al-Imam Ahmad. Pendapat yang masyhur dalam madhab Ahmad bin Hanbal. Itu. Jadi sekali lagi, pendapat pertama mengatakan annahu yajuzu liwaliyiha an yuzawwijaha bighairi izniha. Gadis itu boleh walinya menikahkan dia tanpa seizin si wanita tersebut atau si gadis itu. Nah, dalilnya mana? Bapak Ibu dan sekalian, nah, dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas yang tadi sudah disebutkan ya. Dalil yang ke-19. Nabi mengatakan, "As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha." Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sementara al-bikru tustamaru wa idnuha sukutuha. Gadis itu ya dimintai keputusannya dan izinnya ada diamnya. Hadis sahih Muslim. Itu dalilnya, kata para ulama yang mengatakan seorang gadis boleh dinikahkan tanpa seizin dirinya. Lah, bukankah tadi kalimatnya ya, kalau kita perhatikan wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha. Seorang gadis itu dimintai keputusannya dan izinnya adalah di diamnya. Nah, apalagi nanti dalam hadis yang ke-18 dikatakan wala tunkahu al-bikru hatta tusta'zana. Tidaklah dinikahkan seorang gadis sampai dia dimintai izin. Itu gimana? Bapak Ibu yang mengatakan boleh, dalil mereka adalah hadis Abdullah bin Abbas. Ya. Hadis Abdullah bin Abbas. Di situ Nabi memberikan perbedaan, ada tafrik. Kalau janda, dia lebih berhak atas dirinya daripada walinya.
Coba Bapak Ibu perhatikan, seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Kalimat ini kalau kita pahami, maka kalau muncul pertanyaan, wali seorang janda dia punya hak atau tidak? Saya ulangi ya. Rasul kan mengatakan, as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Seorang janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Pertanyaannya, seorang wali bagi wanita yang sudah menjanda, dia punya hak atau tidak? Nah, coba kita perhatikan ya sekalian. Nah, ini bisa nggak ya? Nyampe nggak? Nah, ini ya sekalian. As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. Coba perhatikan. Ahaqqu binafsiha min waliyiha. Kata ahaqqu ini, seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Wali si janda ini punya hak atau tidak? Punya hak atau tidak? Gimana kok antum bisa bilang punya? Nah, tepat sekali. Jadi ini ismu tafdil. Lebih berhak. Berarti wali punya hak atau tidak? Punya. Cuman haknya lebih besar pada diri si janda. Wali tetap dia punya hak. Nah, karena ada orang, wali nggak punya hak. Punya. Cuman si janda itu haknya lebih besar daripada walinya. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu. Nah, dari apa? Ya? Apa lawan kata janda kembang? Sama aja ya. Janda kembang atau bukan, kalau dia sudah pernah menikah, maka dia lebih berhak daripada walinya. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu, argumen para ulama, alasan para ulama yang mengatakan gadis itu boleh dinikahkan tanpa seizinnya. Permintaan izin dari seorang gadis sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, itu hukumnya tidak wajib tapi mustahab. Kata para ulama yang mengatakan gadis boleh dinikahkan oleh walinya tanpa seizin si gadis. Tanpa seizin si gadis. Nah, adapun apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis yang tadi kita sudah bacakan, hadis Abu Hurairah misalnya, itu la yadullu ala al-wujub, tidak menunjukkan wajib tapi alal istihbab. Tapi menunjukkan anjuran saja. Seandainya pun tidak dimintai izin, seorang gadis tidak ada masalah. Seandainya gadis harus dimintai izin, wajib hukumnya, lah apa bedanya? Apa bedanya gadis dengan janda? Itu argumentasi para ulama yang mengatakan seorang gadis boleh dinikahkan walinya tanpa dimintai izinnya, tanpa izinnya. Nah itu. Maka kata para wa illa fala faidah minat tafriqah. Lah kalau janda harus diajak musyawarah, dimintai izinnya, gadis juga sama. Lah apa bedanya? Apa bedanya? Padahal faktanya kan berbeda antara janda dengan gadis gitu. Nah itu alasan atau istidlal pengambilan dalil para ulama yang mengatakan bahwa gadis itu boleh dinikahkan oleh walinya walaupun tanpa seizin si gadis itu. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajma'in. Jelas ya alasannya ya? Nah, jadi ketika Nabi membedakan, otomatis berbeda hukumnya. Kalau janda wajib, kalau gadis tidak wajib. Itu. Nah, idzan wa ala hadza, berdasarkan teori ini, fal idznu fi haqqi al-bikr ala sabilil istihbab. Izin
bagi hak seorang gadis itu hukumnya adalah istihbab, mustahab, anjuran. Laisa wujub ya, bukan wajib. Sementara pendapat kedua, ini ada pendapat Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, termasuk ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, Ibnu As-Sa'di, Syekh bin Baz, mereka mengatakan annaha la tuzawwaju illa biridhaha. Sesungguhnya seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali dengan ridhonya. Ini pendapat kedua. Jadi kalau tidak ridho berarti sah atau tidak? Tidak sah. Nah, tidak sah. Bapak sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kata para ulama berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi melarang menikahkan seorang gadis tanpa izin dari si gadis itu. Nah, Nabi melarang menikahkan seorang gadis tanpa izin dari dirinya. Ada lagi nanti hadis yang lain disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, anna jariyatan bikran atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang masih gadis datang kepada Nabi SAW. Fadzakarat anna abaha zawwajaha wa hiya kariha. Lalu si gadis ini bercerita kepada Nabi bahwa bapaknya menikahkan dia sementara dia enggak suka, si gadis ini. Maka fakhayyarahan Nabi SAW. Nah, Nabi memberikan pilihan kepada si wanita itu. Artinya, lalu kamu maunya apa? Saya enggak mau, ya itu yang diikuti. Itu. Fakhayyaraha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Nah, jadi Bapak sekalian, itu ya. Ini pendapat yang kedua, dalilnya ini. Nah, di samping juga dalil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, itu dalil nakalnya itu. Ada dua dalil. Satu dari Abdullah bin Abbas, yang pertama tadi dari Abu Hurairah, kemudian dari Abdullah bin Abbas. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Datang seorang apa tadi? Seorang gadis kepada Nabi yang dinikahkan oleh bapaknya sementara dia tidak suka. Lalu apa keputusan Nabi? Fakhayyaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberikan pilihan kepada dia. Mau lanjut atau tidak? Nah, kalau gimana? Coba gimana maksudnya? Pendapat pertama, ya. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Gitu. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ya Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian siapa? Yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Nah, Imam Ishaq mereka mengatakan boleh tanpa seizin si gadis. Pendapat pertama. Sementara pendapat kedua, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, ya, termasuk pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, rahimahullah, mereka mengatakan tidak boleh kecuali dengan ridha si gadis itu. Nah, dalilnya mana? Dalil Abu Hurairah yang ke-18 tadi. Nah, di mana Nabi SAW mengatakan, ya, Bapak sekalian, pada hadis yang ke-18, apa kata Nabi? La tunkahu al-ayyimu hatta tustamara wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'zana. Dan tidak boleh yang kedua tadi seorang gadis dinikahi sampai dimintai izinnya. Apalagi tadi ada seorang gadis datang kepada Nabi dipaksa nikah oleh bapaknya, lalu datang mengeluh kepada Nabi, dia enggak suka kata. Akhirnya Nabi memberikan pilihan, kamu pilih yang mana? Maka orang tua tidak boleh, berdasarkan pendapat yang kedua, tidak boleh memaksa anak gadisnya untuk menikah. Kalau dia nggak suka, jangan dipaksa. Tidak? Justru itu dalil kuat dari pendapat kedua. Yaitu hadis yang ke-19 ya dari Abdullah bin Abbas. Menurut pendapat kedua, yang lebih kuat adalah hadis dari Abu Hurairah. Yang nomor 19 tadi ya. Nomor 18 maaf. Nomor 18 Abu Hurairah. Sementara pendapat pertama dalilnya nomor 19 dari Abdullah bin Abbas juga ya. Itu. Tapi Abdullah bin Abbas punya dua hadis. Nah, hadis yang kedua tadi ada seorang wanita gadis
datang kepada Nabi menyampaikan bahwa dia dinikahkan oleh bapaknya, tetapi dia tidak suka. Akhirnya Nabi memberikan pilihan. Khayyarohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Hadis rawahu Abu Daud wa Ahmad wa Ibnu Majah. Ini hadisnya sahih misalnya. Nah, itu dalil nakalnya. Sementara dalil akalnya, untuk memperkuat dalil akalnya adalah walaupun akal ya tidak bisa jadi sandaran pokok. Tapi kan udah kuat itu. Dalil nakalnya udah jelas ya. Nah, dalil akalnya kata para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, nah, Bapak Ibu dan sekalian, orang yang memaksa menikahkan seorang gadis sementara dia tidak suka, itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, juga bertentangan dengan akal. Secara logika, bolehkah seorang wali memaksa anaknya untuk membeli sesuatu? Boleh tidak? Seorang wali atau seorang ayah, dia memaksa anaknya untuk membeli sesuatu yang dia tidak suka, boleh atau tidak? Bapaknya, kamu harus beli ini, kamu harus beli HP yang ini, misalnya, atau kamu harus beli tas yang ini, jangan yang ini. Bapaknya maksa, kamu harus beli yang ini, boleh nggak? Nah, kecuali kalau dibayarin ya. Nah, di sini katakan, nah, di sini dicontohkan, idza kana waliyuha la yukrihu ala bai'in aw ijaratin illa bi'idniha. Jika seorang wali tidak memaksa anak gadisnya untuk membeli sesuatu, ya, kecuali dengan izinnya, dan juga seorang wali tidak boleh memaksa anak gadisnya untuk makan atau minum minuman sesuatu. Ya. Misalnya bapaknya, kamu harus makan ini, makan nasi padang, padahal dia nggak suka. Gitu ya. Harus makan nasi padang. Anaknya nggak mau pak. Boleh nggak dipaksa terus? Saya maunya lotek kok disuruh nasi padang kan? Sementara anaknya pengennya lotek gitu. Boleh nggak dipaksa? Nggak boleh. Kamu minumnya harus minum kopi kamu. Misalnya, tidak boleh minum es jeruk, harus minum kopi misalnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Nah, dalam masalah ini saja tidak boleh. Apalagi dalam masalah yang waktunya jauh lebih lama kan gitu. Minum, makan kan sebentar. Nah, nikah ini selama hidupnya. Tentu lebih tidak boleh lagi secara akal. Dalam perkara itu saja tidak boleh sekalian. Azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, termasuk maksa orang pakai jilbab di Malioboro tuh ya. Enggak di Malioboro. Udah lihat videonya belum? Jadi ada seorang wanita berhijab memaksa orang lain yang tak berjilbab untuk pakai jilbab. Udah lihat videonya? Itu nggak boleh juga. Gitu. Nggak boleh. Dakwah itu kan tidak memaksa. Ya nggak boleh. Kita memberikan nasihat, memberi peringatan harus. Tapi kalau maksa itu nggak boleh. La ikraha fiddin. Tidak boleh kita paksa. Tapi kalau menyampaikan nasihat, mengingatkan, apa hukumnya? Wajib. Tapi memaksa dia harus, nggak bisa. Nah itu ramai juga tuh. Jadi viral juga tuh. Jadi ada seorang wanita berhijab, ya, dia memaksa wanita lain yang nggak berjilbab, kamu pakai ini. Nah, ini nggak boleh ya. Nah itu mencoreng itu ya. Nggak boleh seperti itu. Dakwah kasar itu kasar. Allah Allah. Nggak ngerti, tapi itu bisa jadi untuk memperburuk citra Islam. Mungkin juga. Tapi ya itu nggak benar memang seperti itu. La ikrah fiddin. Tugas kita nasihati, Mbak, boya pakai jilbab. Mau ya wis. Kita kan cuma ngasih tahu kan. Gimana dalilnya Bapak Ibu dalam Al-Qur'an bahwa tugas kita itu memberitahu, kita nggak bisa maksa dia. Ya, gimana Pak? Fadzakir innama anta mudzakir. Terus lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan, sesungguhnya kamu itu hanya pemberi peringatan. Kamu tidak bisa menguasai orang lain, nggak bisa. Boro-boro orang lain, anak sendiri aja susah. Ini bisa nggak kita maksa anak kita? Oh nggak bisa. Gitu.
Emang nggak bisa. Tugas kita hanya mengingatkan Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini apalagi tadi soal nikah, kamu harus mau. Itu nggak boleh. Sah atau tidak tadi hukumnya? Menikahkan seorang wanita dengan paksaan sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sah. Berdasarkan pendapat yang rajih. Dan Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala, beliau cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Wa hadzal qaul huwa rajih. Nah, pendapat ini yang kuat. Bahwa wanita itu baik gadis maupun apalagi janda tidak boleh dipaksa, dinikahkan dengan seseorang yang dia tidak suka. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi harus atas keridhaan diri, meskipun ada ulama yang membolehkan. Nah, jadi ini penting juga kita ketahui. Oh, ada khilaf memang betul. Tapi sekali lagi, ketika terjadi perbedaan pendapat dalam suatu perkara hukum, tugas kita memilih mana yang paling kuat, yang paling rajih. Gitu. Kalau kita sudah tahu mana yang rajih, maka itu yang kita pilih. Bapak Ibu dan sekalian. Kecuali kalau sama-sama kuat. Mungkin saja ada suatu kesimpulan yang sama-sama kuat. Maka dalam perkara seperti itu kita boleh milih salah satu dari keduanya. Tapi kalau yang satu kuat, yang satu rajih, yang satu marjuh, tinggalkan yang marjuh, ikuti yang rajih. Jangan beralasan, masing-masing punya dalil opo-opo. Ya nggak bisa. Kalau udah ada yang rajih, kok nggak opo-opo ya. Harus mengikuti yang jelas-jelas dalilnya kuat. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu yang bisa kita bahas ya, supaya ada waktu untuk tanya jawab. Maka kami persilahkan, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ya, Pak, silakan. Ya. Ya. Pendapat kedua, betul. Ya. Kenapa? Nah, argumennya gini. Bagaimana bantahannya pendapat yang mengatakan bahwa wanita, gadis itu boleh dinikahkan tanpa seizin dia? Alasannya kan hadis siapa tadi? Hadis Abdullah bin Abbas. Ya, di mana Nabi mengatakan as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha itu. Ya. Wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha. Seorang janda itu dia lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sementara seorang gadis tusta'maru dimintai keputusannya, wa idnuha sukutuha, dan izin dia adalah diamnya. Nah, Bapak Ibu, ya, pengambilan dalil pendapat pertama yang mengatakan seorang gadis boleh dinikahkan tanpa seizin darinya, itu berdasarkan mafhum an-nas. Mafhumun nas, mafhum itu apa? Apa yang bisa dipahami dari dalil. Kata mereka, ngapain Nabi membedakan janda dengan gadis? Kalau akhirnya sama-sama harus dimintai izin kan gitu. Berarti nggak ada faidahnya. Ini namanya mafhum. Mengambil dalil berdasarkan mafhum. Padahal Bapak Ibu, nah, jika ada hadis yang bisa disimpulkan berdasarkan mantuk, dalam ilmu usul fikih itu ada mantuk an-nas, ada mafhumun nas. Mantuk itu yang terkatakan, tadi kan jelas dalam hadis Abu Hurairah itu mantuk. Nabi mengatakan, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mara wa la tunkahu al-bikru hatta tusta'dana. Ini namanya mantuk. Mantuk itu yang terkatakan oleh Nabi. Tidak boleh dinikahkan seorang janda sampai dimintai keputusannya, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya. Bapak Ibu, jelas nggak hadis Nabi ini? Jelas kan? Nabi mengatakan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sampai dimintai ini mantuk namanya. Berarti kalau tidak dimintai izinnya boleh tidak? Enggak boleh kan? Itu. Nah, hadis Abdullah bin Abbas itu berdasarkan mafhum. Maka Bapak Ibu, kesimpulan hukum yang diambil berdasarkan mantuk an-nas itu lebih kuat daripada kesimpulan hukum yang diambil berdasarkan mafhumun nas. Mafhum apa yang dipahami. Kalau mantuk kan apa yang dikatakan. Bapak Ibu bisa nggak bedakan antara mantuk dengan mafhum? Yang terkatakan dan yang terpahami.
Bisa? Nah. Mantuk itu maksudnya perkataan Rasul. Mantuk kalau mafhum pemahamannya. Ya, apa yang kita pahami dari dalil itu namanya mafhum. Mantuk itu lebih kuat daripada mafhum. Paham ya? Mantuk itu lebih kuat daripada mafhum. Itu. Nah, saya kasih contoh begini. Bapak Ibu dan sekalian. Kalau ada seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Bu, tidak ada wanita tercantik di atas muka bumi ini kecuali dirimu." Nah, mantuknya yang terkatakan kan gitu. Bener nggak kira-kira omongan si suami itu? Bener nggak? Nggak bener. Tapi kan yang diambil mafhumnya, ya kan? Apa yang bisa dipahami kira-kira dari omongan suami kepada istri seperti itu? Nggak, ketika suaminya ngomong, "Bu, engkau adalah wanita tercantik di atas muka bumi ini. Tidak ada wanita yang lebih cantik darimu." Kira-kira apa mafhum yang kita bisa pahami dari omongan suami itu? Apa kira-kira? Ya, artinya aku mencintaimu kan gitu. Nah, tidak ada wanita lain dalam hatiku kecuali dirimu kan itu. Lah kalau apa bener kan yang lebih cantik daripada istrinya? Nah, itu yang disebut mafhum itu begitu. Gimana itu? Kucinta padamu. Nah, baik Bapak Ibu dan sekalian, itu ya. Jadi sekali lagi penguatnya, kesimpulan hukum yang diambil berdasarkan mantuk dalil itu lebih kuat daripada kesimpulan hukum yang diambil dari mafhumul dalil ya. Mafhumun nas, mantukun nas. Nas itu dalil maksudnya. Jadi saya kira itu semoga bermanfaat ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, karena sudah waktu Isya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Semoga Bapak Ibu semua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.